Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berjumpa kembali dalam rangka pengajian virtual yang setiap malam Kamis, alhamdulillah kita selalu mengikutinya. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Tuan Guru Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin NWDI Lepak, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang tarikus shalah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pengajian ini dengan sama-sama membaca Salatun Nahdlatain. Namun sebelumnya kita membaca beberapa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد البنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Baiklah para pendengar dimanapun berada, tiba saatnya kita mendengarkan pengajian yang akan langsung disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin NWDI Lepak kepada Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masyur SAG. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para mustami'in dan muslimiat
di mana saja berada, yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini, malam Kamis, tanggal 19 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita bisa hadir kembali di majelis taklim ini dalam rangka suatu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, terutama khusus masalah sholat. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam segala bidang, khususnya di bidang dakwah Islamiyah. Beliau selama hidupnya berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dari karena pentingnya mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, sehingga Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa mengajak seseorang untuk mengerjakan satu kebaikan, orang yang mengajak itu diberikan pahala sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Mustamin dan mustaqimullah wa hafizakumullah. Ada berapa kali kita tidak hadir di majelis taklim ini karena suatu dan lain hal. Karena itu kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah 3 kali kita menyampaikan sesuatu peringatan pengajian di majelis taklim ini. Pertama, fi fadilatil ilm. Kita bicarakan bagaimana fadilah orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kedua, kita sudah sampaikan fi fadilatil jamaah. Bagaimana kelebihan orang-orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketiga, sudah kita sampaikan fadilatul istighfar. Bagaimana kelebihan, bagaimana fadilah orang-orang yang selalu mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini yang keempat kalinya kita akan bicarakan tentang tarikis sholat. Bagaimana orang-orang yang selalu meninggalkan sholat. Di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 dari 114 surat Al-Quran itu, yang turun di Mekah, itu sebabnya dinamakan Makkiyah, dan mempunyai 98 ayat. Tetapi yang kita bahas sekarang ini adalah ayat yang ke-59 dari surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala fa min ba'dihim khalfun ada'us shalat wa taba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayy illa man taba wa amana wa amila shalihan
Faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'an. Ila akhiril ayat. Telah datang atau akan datang setelah mereka kelompok di mana mereka itu ada usul, suka meninggalkan sholat, suka melalaikan sholat. Wattaba'u syahwat, dan suka karena mereka meninggalkan sholat, melalaikan sholat, tentunya diikuti dengan selalu mengikuti apa maunya, terutama daripada yang sudah ditentukan tidak boleh haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka itu sesat, atau mereka itu nanti akan dicampakkan ke satu api neraka. Di dalam api neraka itu ada sungai yang namanya Ghayya. Illa man taba, kecuali kalau mereka itu tobat kepada Allah, wa amana, dan imannya selalu dia pelihara dengan secara utuh, wa amila sholihan, dan mereka iringi imannya yang utuh itu dengan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannata, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala mereka akan masuk surga, wala yuzlamuna syai'a, dan tidak akan dianiaya sedikit pun, atau tidak akan dikurangi dari pahala mereka itu sedikit. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita akan bahas sekarang masalah alda'us sholah. Di sini banyak pendapat. Alda'us sholah, mereka yang meninggalkan sholat itu pertama lam ya'taqidu jubaha. Sebabnya meninggalkan sholat, dia tidak mengiktikadkan bahwa sholat itu wajib. Apa Anda itu tidak sholat? Nah, sholat itu kan tidak wajib. Begitu ucapan mereka. Bagi yang berakidah seperti itu orang namanya orang murtad. Sekalipun dia Islam, tetapi tidak mengatakan sholat itu wajib. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib, itu sebabnya tidak dilaksanakan. Maka hukum daripada orang itu adalah orang yang keluar dari Islam. Walhal sholat itu adalah merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Sampai sholat itu tidak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Muhammad Rasulullah dan kepada kita semua melalui Jibril, tidak. Langsung Allah memanggil Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam Isra tanggal 27 Rajab. Mengapa?
karena pentingnya harus dilaksanakan oleh orang muslim yang namanya sholat. Karena sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Aman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti agamanya tegak. Aman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti agamanya hancur. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Di dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Ada yang memakai fi'il madi, ada memakai fi'il mudhari, ada juga yang memakai fi'il amr. Seperti aqamus sholah wa atuz zakah. Kewajiban kita adalah menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Ada mengatakan yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Ini fi'il mudhari dipakai. Mereka wajib melaksanakan yang namanya sholat dan wajib mengeluarkan zakat. Ada juga yang mengatakan aqimus sholata wa atuz zakata. Wajib bagi Anda itu untuk melaksanakan sholat dan wajib bagi Anda itu untuk melaksanakan, untuk mengeluarkan zakat. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Ada pendapat lain, maksud daripada aqamus a'da'us shalah itu tarakuha wa lam yuhafizu alaih. Dia meninggalkannya, tetapi meninggalkannya di dalam akidahnya sholat itu wajib. Tetapi walam yuhafizu alaihi, tetapi mereka tidak pelihara, tidak melaksanakannya. Ini tidak murtad. Selama sholat itu dikatakan wajib, terus mereka lalai dari melaksanakannya, tidak dia keluar dari Islam, tetapi dia mendapat dosa besar. Tidak ada dosa yang paling tinggi dan paling besar kita meninggalkan sholat. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Ada pendapat mengatakan ada usulah itu adalah orang yang selalu tidak mau memakmurkan tempat ibadah dan masjid. Nah, itu ada usulah. Tidak mau sholat berjamaah ke masjid, tidak mau berjumat ke masjid. Karena ada sekarang ini mereka berpendapat sholat Jumat itu di mana saja boleh. Sehingga ada yang sholat Jumat di rumah sendiri. Itu pendapat yang akhir-akhir ini. Karena itu butuh kepada majelis taklim untuk kita kembalikan akidah kita, kepercayaan kita tentang sholat itu adalah wajib, dan tentang sholat Jumat itu tidak boleh dikerjakan di mana saja kecuali di salah satu tempat bisa kumpul orang, yaitu masjid. Hadirin kalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Ada pendapat juga yang mengatakan dia meninggalkan sholat dengan secara ikhlas. Ya, itu. Dia sholat tetapi sholatnya
dengan riya. Nah, itu termasuk ada sholat. Sholatnya tidak punya balasan. Hanya lesu, lelah saja. Sujud, ruku, dan sebagainya. Itu sebabnya sholat itu diperlukan salah satu rukun namanya rukun qalbi, yaitu niat. Di dalam niat itu, di sana dia bersiap untuk mengkonsentrasikan dirinya, hatinya menyembah Allah dengan secara ikhlas. Itu sebabnya kita disunatkan melapaskan niat, mengatakan usolli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Itu tuntunan pada hati kita, yang harus di dalam hati kita itu benar-benar sholat itu karena Allah. Ada juga mengatakan yang maksud dengan adau sholat itu adalah do'ya'uha bitarki syurutiha wa arkaniha waqtal ada. Dia meninggalkan syarat-syarat daripada sholat. Nah, seperti wudu ditinggalkan. Itu syarat sah sholat. Atau pakaiannya kotor, najis, tempatnya najis. Kalau menghadap kiblat barangkali tidak ada yang berkiblat selain daripada Ka'bah atau Masjidil Haram. Wa arkaniha, dia tinggalkan rukun-rukunnya. Yang biasa ditinggalkan oleh sebagian daripada teman adalah tumak nina. Terlalu cepat caranya ruku, caranya i'tidal, caranya sujud. Duduk antara dua sujud dan sebagainya. Walhal tumak nina itu adalah sebagian daripada rukun sholat. Nah ini. Ada juga mengatakan maksud daripada adau sholat itu, dia meninggalkan sholat itu dengan secara lalih. Kerja yang lain terus sampai selesai waktunya. Tidak dikerjakan sholat itu. Dan walam yaqduha ba'dah. Setelah dia meninggalkan sholat secara lalih, tidak dikerjakan pada waktunya, tidak diganti sholatnya, tidak diqodok. Walam yaqduha. Mereka tidak mengqodok sembahyang yang dilalihkan itu. Nah, ini menurut pendapat ulama di dalam kitab ini tentang bagaimana yang disebut daripada adaus sholat. Hadirin sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Nah, mereka itu katanya ada dua hal. Pertama, orang yang meninggalkan sholat. Kedua, yang mengikuti seluruh kemauannya yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu akan dicampakkan ke satu neraka jahanam. Di dalam api neraka jahanam itu namanya gaya. Apa itu gaya? Nahrun fi jahannama sadidu harrid. Satu sungai di api neraka jahanam yang sangat panas. Lau putratun minhu ila dunia. Kalau dijatuhkan satu percikan saja
ke dunia, tarikan panasnya, lahalaka ahlud dunia kullu. Niscaya penduduk dunia itu hancur semuanya. Setitik saja dari air sungai Gaya yang ada di Jahanam itu yang dititikkan ke dunia, katanya dunia dengan isinya akan lahalaka, akan hancur. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Sehingga wadi yang ada di api neraka jahanam itu namanya gayu itu tasta'izu minhu kulla yaumin. Dia selalu memohon perlindungan kepada Allah setiap hari. Alfa marrah ilallah. 1000 kali dia mohon a'udzubillah, a'udzubinnar. 1000 kali dia mohon perlindungan kepada Allah min syiddati hararatihi, dari karena panasnya. A'adda zalika, disiapkan zalikal wadi, sungai Gaya itu, litarikis sholat, bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Gaya itu katanya satu wadi, satu sungai di Jahanam, yasilu minhu damun wa qayhun, yang mengalir dari sungai itu katanya darah dan nanah. Luar biasa. Hadirin sekalian rahimakumullah. Karena itu kami himbau diri pribadi tiang sendiri dan hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita pelihara sholat. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perintah Allah. Hafizu fil amar itu. Peliharalah olehmu kalian Allah sholawat, sembahyang yang 5 waktu, wa sholatil wusta, dan sembahyang wusta, yaitu subuh dengan asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan jadikanlah kalian itu menjadi hamba Allah yang tunduk taat kepada Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Lanjutan daripada ayat yang tadi, jadna tu'adaninil lati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Orang yang taubat, orang yang beriman, orang yang beramal saleh itu akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dikurangi balasan pahalanya yang dikerjakan di atas dunia. Surga apa itu? Jannatu adnin. Dia akan diberikan surga Adan. Surga Adan itu adalah sebagian daripada surga yang 8 itu. Allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu, yang telah Allah yang bersifat pengasih penyayang menjanjikan kepada hamba-hambanya. Ibadahu, bukan satu hamba dijanjikan, tapi ibadahu. Nama daripada abdud, kepada semua hambanya yang beriman, yang tobat, yang beramal soleh, dijanjikan surga itu bil gaib, sekalipun surga itu sekarang ini belum kita lihat, dia masih gaib. Insya Allah nanti kalau kita sudah meninggal dunia, sementara diberikan kubur kita mudah-mudahan menjadi kubur surga. Yang hakikinya nanti
setelah kita di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga iring Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisabin wala azabin. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti akan datang. Pasti kita akan saksikan. La yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan piwal janji. La yasma'un nafiha lagwan. Apabila kita sudah masuk surga adzan itu, kita tidak mendengar di dalam surga itu hal-hal yang lagu dan tidak punya manfaat, ya tidak punya arti, illa salama, melainkan kebahagiaan, melainkan kesejahteraan. Walahum rizquhum fiha, dan bagi mereka di dalam surga itu sudah disiapkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukratan wa asyiyah, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, luar biasa. Di mana nikmat surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata kepala di dunia. Walau uzunun sami'at, tidak pernah didengar suara seperti itu di atas dunia ini. Wala khatara ala qalbi basar, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Semua nikmat surga itu. Nah, karena itu hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW mengatakan fil jannati ghurafun. Di dalam surga itu katanya banyak kamar. Ghuraf jamak daripada ghurfah. Di dalam surga itu ghurafun, banyak kamar di sana. Fiha minan na'im, di dalam kamar-kamar itu penuh dengan macam-macam nikmat. Nikmat yang mala ainun ra'at, wala uzunun sama'at, wala khatara fi qalbi basar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga. Qalu, sahabat bertanya, imantikal ghurafu ya Rasulullah. Siapa yang berhak untuk masuk ke dalam kamar-kamar surga itu ya Rasulullah? Ini disebut ada 4 orang. Pertama, orang yang absus salam. Orang yang selalu menyebar luaskan salam. Mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara selamat. Mudah-mudahan saudara dikasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan saudara mendapat barakah dari Allah. Karena itu hadirin sekalian, di mana saja kita berada dan jumpa dengan siapapun saja, baik dikenal maupun tidak dikenal, mari kita sebarkan salam, mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu salam ini salah satu daripada rukun salat. Setelah kita innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kedua, itamu ta'am. Orang suka berinfak sedekah dengan makanan, terutama kepada orang yang fakir miskin, dan lebih utama lagi kepada anak yatim piatu. Sehingga Rasulullah bersabda mengatakan, ana wa kafilul yatim taini fil jannah. Saya bersama orang yang peduli kepada kehidupan anak yatim, begini nanti akan bersama di dalam surga. Alhamdulillah, di pondok pesantren Al Mukhlisin ini
kami himpun minimal di sini anak yatim kurang lebih 75 orang. Dari segala penjuru alamatnya. Ada dari Sumbawa, ada dari Flores, ada dari Lombok Tengah, ada dari Lombok Timur, yang bagian selatan jauh Sekarang, bagian utara Sambelia, ada juga dari Lombok Tengah, yaitu dari Mujur, dari air buka. Nah, berjumlah anak kami yang kami asuh di tempat ini adalah sebanyak 75 orang. Yang insya Allah semuanya kami pelihara keutuhan segi makanan mereka, segi kesehatan mereka, segi di dalam memberikan pelajaran kepada mereka. Mudah-mudahan mereka pulang-pulangnya dari sini ke rumah masing-masing menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan ibu bapaknya, gurunya, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah ada satu mutaharijin dari anak kami di sini yang sekarang ini berada di Universitas Al-Azhar Mesir yang namanya Muhammad Fajri. Mudah-mudahan ia sehat walafiat dan mendapat ilmu yang barokah. Itu adalah calon pengganti kami terutama di pondok pesantren. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian yang ketiga yang berhak untuk tinggal di dalam kamar-kamar surga itu adalah orang yang selalu sholat semalam-malam. Mampu tidak kita sholat semalam-malam? Tidak mampu. Tetapi Rasulullah telah memberikan penjelasan. Barang siapa sholat isya berjamaah sama pahalanya orang yang sembahyang setengah malam. Ditambah lagi sholat subuh berjamaah sama pahalanya dengan sholat orang sholat semalam-malam. Nah, karena itu hadirin sekalian, jangan kita abaikan yang namanya berjamaah. Mari kita sholat berjamaah. Jangan lalai dari berjamaah. Al-jama'atu rahmat. Berjamaah itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ambil satu hadis, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang bersama, ada imam, ada makmum, itu lebih baik daripada sembahyang sendiri 27 derajat. Coba itu kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. 5 kali 27 itu berapa? Dalam sebulan berapa? Dalam setahun berapa? Kemudian itu kita yakin akan menjadi tabungan akhirat kita. Dan insya Allah nanti akan kita jumpai dengan selamat di akhirat. Tabungan akhirat itu adalah kekal abadi. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Ma'indakum yampadu wa ma'indallahi baq. Tabungan Anda di dunia itu pasti akan habis. Tetapi tabungan Anda di akhirat pada sisi Allah akan memeliharanya kekal abadi, akan kalian itu jumpai. Kemudian terakhir hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, orang yang puasa setahun-tahun. Mampu tak kita puasa setahun-tahun? Pada diri tiang saja pribadi tidak mampu. Tapi Rasulullah telah menjelaskan, siapa yang puasa Ramadan
1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Terus kemudian diikuti dengan puasa sunat 6 hari bulan Syawal, itulah orang yang puasa setahun. Itulah orang yang akan berhak menempati kamar-kamar yang ada di dalam surga. Ayat sekalian rahimakumullah, terakhir daripada ayat Al-Quran tadi, ayat yang ke-69. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ya Allah. Surga yang saya telah sebut tadi, katanya Allah, yaitu surga Adnin. Kami warisi, kami pusakai surga itu kepada hamba-hamba kami yang termasuk golongan hamba-hamba kami yang bertakwa kepadaku. Mudah-mudahan kita semua dan keturunan kita semua, muslimin dan muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan termasuk di dalam ayat Al-Quran, allati nurisu min ibadin. Surga itu kami warisi kepada hamba-hamba kami, mangkana taqiyya, kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebagai tambahan, di mana malaikat Jibril datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu waktu. Apa katanya? Ya Muhammad, la yatakabbalullah min tariki salati sawmahu wala sadaqatahu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Ya Allah. Hai Muhammad, hambamu, umatmu yang tidak sholat tidak akan terima oleh Allah puasanya, sedekahnya, hajinya, amal perbuatannya, zakatnya. Bahaya itu orang yang tidak sholat. Tarikus sholat mal'unun fit Taurati wal Injil wal Zabur wal Quran. Orang yang meninggalkan sholat dilaknat oleh Taurat, Injil, Zabur dan Furqan, yaitu Al-Quran. Tarikus sholat yang zilu alaihi kulla yawmin wa lailah. Orang yang meninggalkan sholat turun kepadanya setiap hari dan setiap malam alfu laknah, 1000 laknat dari Allah. Wa alfu sukhtin, 1000 kemurkaan. Wa annal malaikata yal'anunahu, dan malaikat semuanya melaknat dia min fawqi sab'i samawatin, dari atas 7 petala langit. Ya Allah. Hai Muhammad, tarikus salah ma lahu nasibun fi huzuzika wala fi syafa'atika wala huwa min ummatika. Hai Muhammad, orang yang meninggal salat, dia tidak akan mendapat sesuatu dari kamu dan tidak akan mendapat syafaat dari kamu. Malahan katanya Allah melalui malaikat Jibril, wa min ummatik, dia bukan umat. Ya Muhammad, hai Muhammad, tarikus shalah la yu'adu fi maradi, jangan kamu jenguk dia di waktu sakit. Ya Allah.
Wala yatba'u fi janazati, kalau dia mati jangan engkau iringi jenazahnya. Ya wala yusallimu alaih, jangan salami dia. Wala yu'akalu, sekalipun bagaimana laparnya orang itu tidak sholat, jangan berikan makan. Wala yusyarabu, jangan berikan minum. Wala yusahabu, jangan buat dia menjadi sahabat. Wala yujalasu, jangan duduk bersama mereka. Wala dinalahu, karena orang yang tidak sholat itu tidak punya agama. Wala amanatalahu, tidak punya amanat. Wala hadza fi rahmatillah, dia tidak ada punya bagian pada rahmat Allah. Wa huwa ma'al munafiqin, dan orang yang meninggalkan sholat itu akan bersama dengan orang-orang munafik. Fiddarkil asfali minan pada tempat yang paling rendah di dalam api neraka. Tarikus sholat yudha'afulahul azab, dia pahit. Orang yang meninggalkan sholat itu digandakan siksa 2 kali. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang nanti pada hari kiamat. Waqad gullat yadahu ila nukihi, disekok tangannya sampai tengkuknya. Wal malaikatu yadribunahu, dan malaikat memukulnya. Tubtalhu jahannam, dan dibukakan api neraka jahannam. Fayadkhulu fi badiha, maka dia masuk melalui pintunya. Kasahmi, seperti panah. Ayahmi ala ra'sihi, ya Allah. Fiddarkil asfali minan nar. Dari sholat, dengan si meninggalkan sembahyang. Iza rubi'atil luqmatu ila fihi, apabila dia makan, mengangkat nasi ke mulutnya. Qalat lahu, nasi itu berkata, air itu berkata kalau dia minum, apa katanya? La'anakallah ya adu Allah, mudah-mudahan kamu dilaknat Allah, hai musuh Allah. Ta'kulu rizqallah, kamu makan rezeki Allah. Wala tu'addi faraidahu, tetapi kamu tidak melaksanakan apa yang diperlukan oleh Allah. Qadius shalah, orang yang meninggalkan sembahyang, kata barak minus saub fi jasadihi, pakaian segala macam dari sandal sampai songkoknya, bergerak, dia mau pergi. Wa yaqulu, dan dia berkata, laula an sakhartani rabbi laka la farartu minka. Andai kata kalau Allah tidak menundukkan saya, katanya pakaian semuanya, saya akan lari dari kamu. Ya Allah. Terakhir, qati'us shalah kharaja min batihi, orang yang tidak sembahyang, kemudian dia keluar dari rumahnya. Qolal bait, rumah itu berkata, la sahibakallahu fi sabarika. Ya Allah, jangan kamu disahabati oleh Allah, jangan kamu dilindungi oleh Allah di dalam musafirmu. Wala a'adaka ila ahlika saliman, dan jangan kamu kembali kepada keluargamu dan pada rumahmu dalam keadaan selamat. Qati'us shalah mal'unun fi hayati wa ba'da mamati, orang yang meninggalkan sembahyang dia dilaknat waktu hidupnya dan matinya. Yamutu yahudiyan wa yab'asu nasraniya, kalau dia tidak coba tobat segera, bisa mati dia di matinya orang Yahudi, dan nanti akan dibangkitkan di akhirat menjadi orang Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu para muslimin dan muslimat, marilah kita teguh, tegak melaksanakan ibadah sholat. Karena melalui melaksanakan ibadah sholat,
Melalui itu kita akan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan melalui salat itu akan menegah kita dari mengerjakan kejahatan dan kemungkaran. Sesuai dengan firman Allah, aqimis sholata li dzikri, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan melalui majelis taklim pada malam ini, bagi kita yang rajin sholat, mari kita istiqomah. Terus melaksanakan sholat ini sampai hayat kita. Karena Rasulullah di akhir hayatnya ada 2 pesannya. Pertama, as-sholah. Tegakkan sholat. Anisa. Kalian itu harus pria kepada perempuan. Hadirin sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Mari kita pelihara diri kita, keluarga kita dari api neraka melalui kita berikan nasihat, peringatan supaya mereka itu menegakkan sholat. Karena itu Rasulullah SAW telah menandaskan kepada kita, siapapun yang punya anak berumur 7 tahun, wajib dia suruh sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau dia tidak laksanakan, jangan engkau pukul. Tetapi kalau sudah dia berumur 10 tahun, wajib kamu suruh dia sholat. Kalau tidak mau, pukul dia. Begitu tandas Rasulullah tentang sholat. Karena sholat itu adalah merupakan satu-satunya kewajiban tinggi yang kewajiban kita yang paling tinggi. Hadirin sekalian, rahimakumullah wa hafizakumullah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada acara yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Dan Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang masalah lain hubungan dengan ibadah-ibadah yang sasarannya kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Terima kasih. Tapi kurang maaf, Allah maafikul hadilah sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masur SAG. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dengan doa fusakah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil qalla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir istar anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan, unshuran liwa nahdatil watan, وفاضا دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرنهم في العشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنن، انشرا لواء نهضة الوطن، وفاضا دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن،
وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن وفاضنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني والظاهر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى وباطن وظاهر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطن وظاهر ربي قيني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كلما داهم الأمر جل مداهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كراما وعلى الآل وصحب عد ما لا مع البرق ومزن قد هاما. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا شفيع المسلمين. اللهم شفيع فينا، فينا اللهم شفيع فينا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما أصلنا وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار يا ذا الغفر يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله ما في كل هدي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah doa dan pengajian yang sudah disampaikan oleh Bapak Tuan Guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan pengajian virtual malam Kamis di channel YouTube, di channel Facebook
Pondok Pesantren Al-Mukhlisin NWDI Lepak. Demikian untuk malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.